Tahukah Anda, busi adalah komponen kecil tetapi punya peranan besar pada sepeda motor yang menggunakan bahan bakar bensin atau gas. Tanpa busi, mesin tidak dapat dihidupkan. Fungsi busi sendiri adalah menyalakan campuran bahan bakar dan udara di dalam ruang bakar, menghantarkan panas hasil pembakaran, dan menutup lubang di kepala silinder agar gas pembakaran tidak bocor. Struktur busi sepeda motor terdiri dari beberapa bagian, yaitu terminal nut, merupakan komponen pada busi yang paling bersentuhan dengan tutup busi, berfungsi untuk menerima listrik. Elektrode, yaitu tempat dihasilkannya pijaran api untuk membakar campuran bahan bakar dan udara di dalam ruang bakar. Metal shell dibuat dengan material khusus yang mampu menahan temperatur tinggi yang terjadi di dalam ruang bakar. Insulator berfungsi mencegah loncatan listrik dari terminal nut ke metal shell. Insulator berperan juga sebagai penahan panas. Gasket ring berfungsi untuk mengunci busi dengan mesin agar terpasang dengan kuat dan kencang. Pada insulator terdapat kode busi yang menunjukkan spesifikasi tipe busi. Berikut ini cara baca kode pada busi NGK. Ini adalah busi NGK dengan kode busi CPR8EA9. Huruf C menunjukkan diameter ulir, yaitu 10 mm. Huruf P adalah ciri struktur, yaitu ujung insulator menonjol. Huruf R adalah busi tipe resistor. Angka 8 adalah angka tingkat panas busi. Huruf E menunjukkan panjang ulir, yaitu 19 mm. Huruf A menunjukkan konstruksi ujung pengapian, artinya spesial design. Angka 9 menunjukkan celah atau gap busi, yaitu 0,9 mm. Kita sering mendengar ada istilah busi tipe panas dan busi tipe dingin. Busi sendiri tidak menciptakan panas, justru memindahkan panas dari ruang pembakaran ke sistem pendinginan mesin. Yang dimaksud tingkat panas sebuah busi adalah kecepatan memindahkan panas keluar dari ruang pembakaran. Yang menentukan tingkat panas sebuah busi adalah ukuran panjang hidung insulator atau jarak antara ujung pengapian dengan titik temu metal shell. Busi dingin dengan insulator pendek, lebih sedikit area permukaan yang terpapar panas akibat gas pembakaran, sehingga pemindahan panas ke silinder head lebih cepat. Busi panas dengan insulator panjang, lebih banyak area permukaan yang terpapar panas akibat gas pembakaran, sehingga pemindahan panas ke silinder head lebih lambat. Bagaimana cara membaca tingkat panas busi? Setiap busi dicantumkan angka tingkat panas. Misalnya CPR6EA, CPR8EA, CPR9EA. Angka meningkat menunjukkan busi makin dingin. Angka menurun menunjukkan busi makin panas. Memilih tingkat panas busi yang tepat akan menjamin suhu ujung busi selalu cukup panas membersihkan diri dari kotoran karbon dan cukup dingin menghindari pre-ignition atau pengapian dini. Produsen kendaraan bermotor bekerja sama dengan produsen busi menentukan tingkat panas busi yang cocok untuk setiap mesin. Busi akan bekerja secara optimal bila suhunya tepat, antara 450 derajat sampai dengan 870 derajat Celcius. Busi sanggup membersihkan diri dari kotoran karbon yang menempel di ujung pengapian pada suhu tersebut. Bila busi dipaksa bekerja di bawah 450 derajat Celcius, busi cepat kotor dan tersumbat karbon dan gagal pengapian.
bila busi harus bekerja di atas 870 derajat Celcius secara terus-menerus, maka busi akan meleleh dan terjadilah pengapian dini. Berikut ini adalah dampak busi terlalu dingin. Yang pertama, suhu busi terlalu rendah. Yang kedua, terjadi endapan pada ujung elektroda. Yang ketiga, terjadi kebocoran arus busi. Dan yang keempat, pengurangan percikan api busi. Dampak busi terlalu panas. Yang pertama, suhu busi terlalu tinggi. Yang kedua, pembakaran tidak normal. Yang ketiga, terjadi pengapian dini. Yang keempat, mesin berbet. Yang kelima, busi meleleh. Pre-ignition atau pengapian dini adalah sebuah kondisi pembakaran tidak normal yang pada umumnya disebabkan pemakaian busi yang terlalu panas. Bila suhu di ruang pembakaran terlalu tinggi, benda apapun di dalam ruang bakar dapat menyala sebelum busi mengeluarkan percikan api. Ledakan dahsyat pun dapat terjadi apabila campuran udara dan bahan bakar disulut di dua titik. Akibatnya, ujung elektroda dan insulator meleleh, dan lebih parah lagi, piston pun bisa jebol. Penyebab-penyebab lain adalah waktu pengapian terlalu dini atau dimajukan, campuran udara bahan bakar terlalu miskin atau kurus, endapan karbon terlalu banyak di ruang pembakaran, sistem pendinginan dan pelumasan yang tidak berfungsi dengan baik, pemasangan busi kurang kencang atau torsi yang tidak sesuai, atau pemakaian tipe busi yang terlalu panas. Tipe busi project insulator adalah hidung insulator lebih panjang hingga menonjol keluar dari metal shell. Tipe busi ini sangat baik untuk pengapian karena menempatkan percikan api lebih dekat ke pusat ruang pembakaran, sehingga pembakaran menjadi lebih cepat, merata, dan sempurna. Memakai busi tipe ini harus diperhatikan jarak ruangan antara piston dengan busi agar tidak terbentur. Hidung insulator yang lebih panjang ini tidak menambah suhu di ruang pembakaran karena sebagian panas di ujung pengapian didinginkan oleh siraman campuran udara dan bahan bakar yang masuk ke ruang bakar. Keunggulan insulator panjang adalah 2 kali lebih kuat melawan pencemaran karbon. Busi resistor. Busi resistor mengandung sebuah resistor terbuat dari keramik berdaya 5 kilo ohm. Pada umumnya, busi resistor dapat menghilangkan suara gangguan terhadap penerimaan radio, telepon mobil, dan telepon selular. Banyak sistem pengapian modern memakai busi resistor untuk menghentikan bunyi elektrik yang mengganggu unit kontrol elektronik yang dipasang di kendaraan. Resistor pada busi berfungsi menahan distorsi dari lompatan bunga api yang bisa sampai 30.000 volt. Seperti yang kita ketahui, hampir seluruh sepeda motor yang dipasarkan oleh produsen sepeda motor berteknologi fuel injection, di mana di dalamnya terdapat berbagai macam komponen kelistrikan, baik itu sensor, aktuator, sampai dengan engine control unit atau ECU. Dengan penggunaan busi resistor, dapat meredam getaran atau distorsi listrik tegangan tinggi yang dapat mengganggu komunikasi antara ECU dengan komponen lainnya. Penggunaan busi biasa yang tanpa resistor pada sepeda motor fuel injection akan berdampak terganggunya kinerja sistem fuel injection, ditandai dengan menyalanya indikator fuel injection pada speedometer sepeda motor, sampai dengan terganggunya putaran mesin atau gejala berbet pada mesin sepeda motor. Instalasi busi. Masalah instalasi busi perlu mendapat perhatian. Kadang bengkel tidak menyediakan stok busi yang memadai dan memasang busi dengan ulir pendek ke mesin yang seharusnya memakai busi ulir panjang. Apa akibatnya? Ujung pengapian yang tidak sampai ke ruang pembakaran tidak dapat menghasilkan pengapian yang sempurna. Kotoran karbon pun mengumpul di sisa ulir mesin, maka busi pun lebih cepat mati. Untuk membersihkan kotoran arang di ulir mesin pun tidak mudah.
Memasang busi ulir panjang untuk mesin yang seharusnya memakai busi ulir pendek lebih fatal lagi. Ujung busi yang jauh nongol ke dalam ruang pembakaran dapat terbentur dengan piston dan rusak secara mekanik. Atau ujung ulir busi yang nongol menjadi sangat panas dan menjadi sumber pembakaran dini yang berakibat rusaknya piston. Maka hati-hatilah memilih busi. Pilih busi yang tepat saat mengganti busi sepeda motor. Torsi merupakan aspek yang kritis saat mengencangkan busi. Pengencangan busi yang kurang torsi tidak dapat menghantar panas secara efektif. Housing busi yang tidak rapat dengan kepala silinder menghambat penyaluran panas keluar dari ruang pembakaran. Lebih parah lagi, bila gas pembakaran bocor melalui ulir, akibatnya busi menjadi terlampau panas dan rusak. Sebaliknya, pengencangan busi yang kelebihan torsi dapat merusak pelekat atau seal di dalam konstruksi busi. Keretakan sehalus rambut di keramik busi akan menurunkan daya tahan isolasi dan menghambat penyaluran panas. Akibatnya, suhu di ruang pembakaran meningkat tinggi dan kerusakan mesin pun tidak dapat dihindari. Perhatikan perbedaan torsi untuk busi yang berbeda diameter. Jangan mengencangkan busi bila mesin masih panas. Periode penggantian busi. Pada sepeda motor, periode penggantian busi yang disarankan adalah per 6.000 km atau mengikuti buku pedoman pemilik kendaraan.